Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Pripun kabare sehat? Nggih, alhamdulillah, Mbak Piye? Yuli. Piye? Bagaimana ceritanya? Sido balik apa Oh, enggak? oh, ya pengen balik, cuma kan belum 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 siap siap. untuk berangkat sih belum. Cuma kan apa memahami kasusnya. Soalnya kemarin kan waktu aku mau operasi itu kan di Hongkong kan takut nggak ada yang jagain toh. Soalnya kan saya sudah mium kista parah lah Mm-mm. sampai Indonesia ternyata harus angkat rahim segala, berarti Waduh, kan pirang operasi kilo? besar. Berarti waktu sampean pulang kemarin itu miom. Wis mium diketahui kista tumor. mium kista tapi udah mengalami perlengketan kayak gitu, jadi harus operasi angkat rahim. Waduh. Terus habis itu Nah, mari diangkat ditimbang ora pirang kilo. sak toples mbo ya Mbak, bilang kilo. Piye? Gek keluhannya piye? Apa yang sampean rasakan saat itu, Mbak? Lemah, letih, lesu, sering capek atau apa? Kalau menstruasi sakit. Oh, kalau menstruasi sakit. Soalnya peluruhannya itu bener-bener kayak pokoknya ra kena dibayang nih Mbak, soalnya obat untuk bukan Panadol lagi, sudah kayak khusus buat menahan rasa sakit sing lebih mahal Mbak, sak sak emplek iki lho, Mm-mm. hampir $1.000 itu ya dibelikan karo majikaku. Sebenarnya majikan baik, suruh operasi di sana, tapi Mm-mm. mungkin mengiranya itu nggak parah, tapi ternyata kan Parah. parah gitu Oh, loh. Terus oh. ya, kan otomatis harus istirahat total loh. Aku kan Mm-mm. mikir-mikir, Mm-mm. ya takut tau mending majikan kayak ngomong terus mulai nggak bisa kerja, terus didorong kursi roda naik pesawat kan ribet. Mm-mm. Akhirnya kan aku minta pulang operasi di Indo. Oh, oke. Terus sekarang ini sampean di Indo udah berapa lama? Ya, hampir hampir 2 tahun. Wong kemarin itu renew kontrak setengah tahun, itu tahu kalau punya kista Miom. sama mium itu, akhirnya kan aku pulang Indo sampai kontrak habis. Ya baru habis bulan 9 ini sih, Oh, 2 tahun nih. kontraknya sampean? Iya pokoknya renew terus mulai. Oh, iya. Oke. Itu Terus nanti di imigrasi nggak masalah ya? waktu sampean masuk sampean sempat masuk rumah sakit nggak? Enggak, cuma dapat apa Fukjan, Fukjan. daftar ke bukan Fukjan, dapat kertas kertas panggilan, surat panggilan itu ya sudah dapat sih. Heeh. Bulan 5, aku bulan 4 aku pulang. Kayaknya nggak apa-apa sih karena kan memang sampean kondisinya kan sakit, bukan sakit, maksudnya bukan parah kan, memang ada operasi kayak amandel tapi kan besar miom kayak gitu kan. Dicoba aja, Mbak. Tapi kan Mudah-mudahan dia. visa sama sama kontraknya itu nggak diapa-apain. Majikan kan nggak mau nginterminate. Soalnya Mm-mm. kalau nginterminate nanti kau jan nanti kamu kamu apa? Aku dapat denda 300, wis tak tukokne tiket. Nah, aku juga nggak ngebreak juga nggak. Mm-mm. Sekedar ini pokoknya pulang. Yang dulu pernah Mbak, aku tuh juga pulang, Mm-mm. itu operasi juga kista tapi di payudara. Mm-mm. Terus di rumah setengah tahun kembali ke sana lagi, itu visa sama kontraknya itu masih hidup. Oh, sama majikan ini juga. Iya. Berapa, Terus berapa lama sama majikan ini, Mbak? terus di majikan ini sudah 8 tahun. Oh, iya. Heeh. Terus habis itu? Ya pulang ini kepingin ke sana lagi sih, belum belum telepon majikan sih, Tapi belum ngabarin ceng yuko ceng le Ovan cek ya. Evan oi koi Heeh. ko to ya yuko Mm-mm. ceng ke wa wan tai ko lo pano. Mm-mm.
Sampean sering makan apa toh Mbak kok sampai sakitnya kista dan miom? Iya, di dalam tubuh ya senengane Instan, mangan instan, daging. sering instan. Bakso, mie, mie instan jarang, bakso juga jarang lah aku. bakso. Saus-saus tomat Bakso jarang. Enggak seneng. nggak seneng, tapi kok gaje. Hormon gaje. Senengnya palingan itu loh. Mangani apa McDonald ambek KFC. Junk food. Yes. Seneng sing bagian kulit sing berlendir kuwi ya, sing enak dhewe kuwi. Oh, ya enggak, Biasa. ya semuanya lah. Oh, iya. Semuanya. Junk food goreng-gorengan itu. Oh, iya. Ya wis buat pelajaran teman-teman yang lain. Lek mangan sing ngati-ngati mendingan kaya Mbah Wek Hongkong ah, kulupan digodhog. Pak Cuk. Junk food. Malah Piye? malah di Indonesia itu sekarang makanannya tidak sehat banyak. Jajan berkeliaran. Generasi sekarang mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lagi mungkin enggak, penyakit pasti beraneka ragam, cilik-cilik bodoh. Wah, pokoknya jajanan itu mengerikan Mbak di sini sekarang. Sosis goreng. Kuliner terus goreng lah, sambal saus. Wah, pokoknya mengerikan lah. Ya wis makane kon kudu bayar BPJS. Wis pokoke Semuanya generasi berbeda. generasi BPJS sih pokoke. Kulo subscriber dengan aktif Mbak Yuni, oleh Mbak Yuli ini sing didelok si kuwi ya. Curhatane. Jarane bojoku ngene. Masa tak aku gak didelok. Iya. Kalau Mas Andri jarang, malah Mbak Yuli sama Mbak Yuni. Bojoku cemburu Mbak Jaya. Bojoku cemburu. Iya. Kan kita kan sharing pengalaman, Betul. sharing kasus dari semua pengalaman kan jadi pembelajaran. Yes. Jadi nggak takut, nggak terlalu takut dek sana bertindak sikonnya yang mungkin nggak itu harus berani sama majikan yang menindas seperti itu. Yang penting intinya kalau kita memahami aturan, kita tuh berhak untuk menolak, bukan melawan, tapi menolak. Kayak gitu loh, ya nggak? Banyak teman-teman sih nggak paham aturan. Majikanku tuh juga kok Mbak, kalau sama pembantunya pembantunya saudaranya itu paspor diminta, tanya ke saya, paspor itu sebenarnya diminta boleh nggak? Ya nggak boleh, kalau lapor polisi ya kamu kena. Tapi kalau pembantunya nggak berani, kata kudu buat jalur ya gak apa-apa. Mesti karen delok singkone. Nek nggonku aja nah, lah le kan lah gitu. Wedi ya, Lah sekarang sampean umur berapa? 42. Berarti sampean mangane 20 tahun yang lalu, Mbak. Seneng sing instan. Makane kalau sarimi juga padahal enggak loh sarimi. Aku paling yo McDonald sama KFC ini pun. Ya, wis pokoknya dadi sampean dadi mbah-mbah Hongkong lho, Mbak. Pak Cuk. Terus habis itu ikan di steam. Sehat sampean. Setelah angkat rahim itu kan otomatis kan gak bulanan, penuaan dini karena menopause kan. Itu serangannya itu ke asam urat sama kolesterol. Malah sampean Kan tarak no. Pabriknya hormon itu kan udah nggak ada pabriknya untuk buat menstruasi setiap bulan. Itu larinya ke kolesterol sama asam urat. Jadi mami ya rada dijaga. Berarti sekarang sampean udah nggak menstruasi? Enggak. Nggak ada ya reneng kok. Oh iya. Tapi nggak sakit. Dulu waktu setiap bulan itu setiap tanggal 25 mungkin
menstruasinya tanggal 1. Mm-mm. Tanggal 25 itu saya sudah kayak orang stres, nanti sakit, harus kerja, Mm-mm. terus kayak orang stres gitu. Mm. Obat harus siap, Mm-mm. terus nanti belanjanya harus antisipasi pergi kokase. Ngono sudah hari hani wis berdarah-darah, wis jungkel-jungkel dek sofa, dek lantai Kayak selama 2 hari. berapa lama itu sampai kayak gitu? Menahan rasa sakit waktu menstruasi. Nah, lama dari muda padahal. Hah? Dari muda Iya, ya? benar. Berarti Tapi nggak ke situ, nggak. iya. Untung sampe di Hongkong ya ngertine ya. Itu kan kemarin waktu urut kan kesel, setiap main kan sakit. Terus saya kan njaluk urut Mbak dek taman gitu, benakno wetengku suwi gak dibenakne mbak mungkin melorot kok loro nek men. Kan kayak gitu terus dibilang loh, kok nek bali nih jero, nek bal opo? Terus akhirnya aku minta USG, ternyata itu. Mosok malah tukang urut ya yang ngerti kroso ya. Itu kok kayak bola. Kalau rahim itu kayak gitu nggak umum iki. Kok kayak ini terus disuruh periksa. USG. Oh, baru ketahuan. Benar nih petang naik. Alhamdulillah tiba majikan api. Ya majikannya sih ya apa boleh buat ya pulang ya silakan pulang soalnya sakit begitu gede nih. Sebenarnya deh nggak boleh pulang, gue turu ning kasurku, aku tak turu sofa. Ora iso lah wong aku ki loro. Iya nek iso kerja nek gak iso kerja kelemahan ya nak. Aku tak molehin wae. Ngoyo okean mah. Pasang mesile ngoyo okean. Saya langsung hai tong. Terus juga les yang kamu yang mau pulang. Kayak gitu loh. Pulang. Yes, alhamdulillah. Oke, kalau menurut saya Mbak ya, nanti apalagi kalau seandainya majikan masih mau ambil lagi ke sampean, itu harapan 99% itu bisa turun kayak gitu. Karena kan majikan tahu situasi dan kondisi sampean, mulai dari sampean pulang Indonesia kayak gitu kan tidak ada masalah, tidak ada jadi soal kayak gitu. Kalaupun nanti ganti majikan yang baru, kemungkinan masih ada harapan 75% karena kan memang sampean pulang Indonesianya kan pengen istirahat kayak gitu loh, bukan karena masalah apapun. Dan rekod sampean yang sebelumnya itu kan 8 tahun. Jadi tidak begitu menjadi persoalan yang cukup berat untuk bisa tidak turun kayak gitu. Iya, juga satu majikan kan. Nah, iya makanya rekodnya kan memang baik dan sampean maunya pulang Indonesia untuk istirahat itu kan hal yang wajar kayak gitu. Oh iya. Makasih Mbak Yuli udah ada dikasih ada waktu telepon. Iya. Curhatan di sini. Siap. Nanti kalau seandainya sampai butuh bantuan atau apa atau gimana kayak gitu ya silahkan monggo saja, kita bisa bantu sampean untuk proses lagi ke Hongkong kayak gitu ya. Nanti bagaimana tata caranya kita kasih tahu selanjutnya kalau sampean sudah siap mantep kayak gitu ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Yuli. Pokoknya sehat selalu, salam buat keluarga ya Mbak ya. Oke. Yuk sami-sami yuk. Assalamualaikum, bye-bye. Waalaikumsalam. Oke teman-teman ya, teman-teman semuanya dimanapun berada, terutama yang berada di Hongkong dan sekitarnya kayak gitu, yang lagi berjuang menjadi tulang punggung, jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu penting sekali. Jadi ini untung mbaknya itu udah mengabdi sama majikan tuh habis renew kontrak 8 tahun ya, 4 kontrak kayak gitu. Terus kebetulan merasa rasa sakit di saat menstruasi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin udah, kalau keterangan dari mbaknya dari muda ya. Nah dari muda itu kalau menstruasi itu terasa sakit kayak jungkel kayak gitu. Jadi kayak yo delepen wajar. Tapi kalau mbaknya ini merasa benar-benar sakit kayak gitu. Terus akhirnya mbaknya minta tolong ke tukang pijet untuk delok wetenge. Biasanya kan melorot tapi kayak gitu kan, kok rasanya sakit kayak gitu. Terus dari situ kelihatan kayak bola nih gerenjel kayak gitu, disarankan untuk periksa. Akhirnya mbaknya ngomong sama majikannya, terus diajak USG, ternyata ada miom atau kista kayak gitu, dan sudah sangat
sedikit parah karena udah lengket ke dinding rahimnya kayak gitu. Makanya mbaknya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Sebenarnya sudah didaftarkan sama majikannya ke rumah sakit pemerintah, sudah dapat tanggal panggilan kayak gitu, karena mbaknya merasa sendiri di sini, takut, panik kayak gitu. Mbaknya memilih untuk pulang ke Indonesia. Dan memang selepas operasi itu mbaknya juga sempat, intinya kan istirahat total kayak gitu loh, jadi gak bisa bekerja berat-berat, angkat abot-abot kayak gitu. Jadi mbaknya sekarang udah hampir 2 tahun di Indonesia, terus kalau ingin balik ke Hong Kong lagi bekerja gitu kira-kira bisa apa enggak kayak gitu ya. Minta doanya aja, mudah-mudahan mbaknya masih diberi kesempatan lagi untuk kerja di Hong Kong, apalagi mudah-mudahan nanti majikan yang sebelumnya itu masih mau nerima lagi, jadi kan biar enak kayak gitu prosesnya kayak gitu ya. Oke, untuk teman-teman semua jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga tidur, jangan stres juga ya. Pokoknya kalau merasa sakit atau apa segera di periksa kayak gitu, jadi nggak usah khawatir karena kita kerja di Hong Kong ada asuransi kesehatan dari majikan yang harus mengcover kayak gitu ya. Sudah mendengarkan dan see you di next video, bye bye.